Hey, oh, Ku senang melayani Tuhan, sungguh ku senang. Aku bangga jadi anak Tuhan, sungguh ku bangga. Mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama, sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman dalam ibadah hari Minggu di tengah-tengah keluarga kita bersama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk satu hati memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan baca firman-Mu di pagi ini. Kami mohon urapan Roh Kudus membimbing, menuntun kami untuk memahami dan melakukan sabda-Mu di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Tuhan, kami siap mendengarkan suara-Mu, bersabdalah bagi kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-30 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepala kepadanya, dan dibubuknya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni zamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit demi dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih,
Lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruh di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada hari ini berbicara tentang sebuah proses atau prosesi pentabisan imam di dalam kehidupan Israel. Musa diperintah oleh Allah untuk mentabiskan Harun dan juga anak-anaknya menjadi imam atas kehidupan Israel. Prosesi pentabisan imam yang dilakukan oleh Musa atas perintah Tuhan
sebagaimana yang dijabarkan atau yang kita baca di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, menunjukkan bahwa memang segala sesuatu, semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan di dalam kaitannya dengan proses pentabisan seorang imam tidak lepas dari hal-hal yang dikuduskan. Kekasih-kekasih Tuhan, baik roti tidak beragi, baik domba, baik lembu jantan, dan apapun yang dibawa yang terikat dan mengikat di dalam proses pentabisan seorang imam dalam kehidupan Israel, diatur sedemikian rupa sehingga apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan tidak dapat dilakukan dalam kehendak sang imam yang akan ditabiskan atau orang yang melakukan pentabisan bagi imam di dalam kehidupan umat Tuhan itu. Semuanya dilakukan di dalam kehendak dan perintah Tuhan. Oleh karena itu kita membaca dalam bacaan kita, semua yang dilakukan Musa ditutup dengan kalimat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk dapat melakukan sebuah prosesi yang kudus, yang sakral, yang kusuk, untuk menjadikan Harun dan anak-anaknya seorang imam. Imam adalah jembatan antara umat dengan Allah. Umat tidak bisa langsung datang dan berdoa kepada Allah. Umat tidak bisa memberi persembahan langsung kepada Allah. Umat harus datang melalui seorang imam, dan imamlah yang akan melakukan prosesi yang diharapkan oleh umat untuk bisa berkenan bagi Allah. Apakah itu korban bakaran penebusan dosa, apakah itu korban-korban dengan makna-makna yang lain. Oleh sebab itu, kedudukan seorang imam sangat penting di dalam kehidupan persekutuan umat Israel pada waktu itu. Karena imam adalah manifestasi dari Allah. Imam adalah seorang pemimpin. Imam adalah sebuah jembatan yang dapat menghubungkan umat dengan Allah. Tanpa seorang imam, maka tidak akan ada ibadah-ibadah umat. Tanpa seorang imam tidak akan ada korban-korban bakaran. Tanpa seorang imam, umat tidak bisa menyapa Allah di dalam keberadaan hidup mereka. Karena itu imam haruslah seseorang yang kudus. Karena Allah yang disembah oleh Israel adalah Allah yang kudus. Kekudusan Allah mau dinyatakan di dalam kekudusan seorang imam, yang pada akhirnya kekudusan seorang imam itulah yang juga akan diteladani oleh umat, sehingga kehidupan umat juga menjadi kudus. Kekasih-kekasih Tuhan, pada hari ini GPIB Jemaat Ebenezer Gianyar melaksanakan peneguhan pengurus ke-6 Pelkat yang ada di dalam kehidupan gereja Tuhan ini. Mulai dari pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, dan persekutuan kaum lanjut usia. Kita bersyukur ada orang-orang yang menyiapkan hati, menyiapkan waktu, menyiapkan diri untuk melayani Tuhan melalui pelkat-pelkat ini, melalui pelayanan-pelayanan kategorial. Tidak mudah saudara menjadi seorang pelayan. Tidak mudah untuk menjadi seorang yang dipercayakan untuk melayani umat Tuhan dalam kategori-kategori yang ada di GPIB. Karena itu ketika ada orang yang mau dipilih dan bersedia untuk melayani, maka itu merupakan sebuah apresiasi yang luar biasa terhadap orang-orang tersebut. Karena mereka siap untuk melayani, untuk menjadi penyambung lidah Allah. Mereka siap untuk mengorbankan apapun di dalam diri mereka untuk dapat membangun persekutuan melalui pelayanan-pelayanan kategorial. Pesan firman Tuhan pada hari ini untuk para pelayan-pelayan, para pengurus-pengurus Pelkat yang diteguhkan di GPIB Ebenezer Gianyar maupun di jemaat-jemaat GPIB lainnya, bahwa keteladanan Musa yang mau kita contoh adalah Musa melakukan pelayanan
Musa melakukan tindakan apapun yang terkait dengan seluruh prosesi ibadah umat, itu dilakukan karena Musa tunduk akan perintah Allah. Itu catatan pertama. Musa tidak melakukan segala sesuatu karena kehendaknya. Musa tidak melakukan sesuatu karena keinginannya. Musa tidak melakukan sesuatu dalam pelayanannya kepada umat Tuhan karena pikirannya, karena ambisinya, karena egoisnya. Tetapi Musa melakukan segala sesuatu karena diperintahkan Tuhan kepadanya. Para pelayan, apakah itu pengurus pelkat, apakah itu diaken penatua, apakah itu pendeta-pendeta, semua melakukan pelayanan yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Karena Tuhan yang memerintahkan, karena Tuhan yang menghendaki kita melayani, maka pelayanan yang dilakukan haruslah dikerjakan di dalam rasa takut akan Tuhan. Karena itu, para pelayan-pelayan Tuhan, para pengurus pelkat yang diteguhkan pada hari ini, ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Imamat pasal 8 hari ini. Bahwa saudara adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk melayani umat Tuhan. Maka penempatan dan juga penetapan saudara menjadi pengurus pelkat itu bukan karena kehendak saudara, bukan karena kehendak ibu bapa dan saudaraku, tapi karena Tuhan yang menghendaki. Dan Tuhan memerintahkan saudara saat ini untuk layanilah umatku, layanilah kawanan domba milikku, supaya mereka hidup dalam keadaan yang baik. Yang kedua, saudara, catatan kita yang kedua, bahwa ketika Musa melakukan seluruh prosesi pentabisan imam ini, maka baik itu darah, baik itu isi perut, baik itu roti, dan apapun yang terikat yang kita baca tadi, yang dipakai sebagai media pengudusan terhadap proses pentabisan seorang imam, maka yang menjadi hal penting adalah bahwa Musa melakukan semuanya supaya ada di dalam kekudusan. Kekasih-kekasih Tuhan, kekudusan itu menjadi prioritas di dalam kehidupan umat Allah. Kekudusan menjadi prioritas di dalam pelayanan gereja. Karena itu setiap pengurus, setiap pelayan, pengurus-pengurus pelkat juga diminta untuk hidup dalam kekudusan, untuk juga menempatkan aspek kekudusan itu di dalam hal penting yang harus dijaga, yang harus dipelihara di tengah-tengah panggilan dan pengutusan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tanpa kekudusan, maka pelayanan yang kita kerjakan dan kita lakukan tidak akan berdampak apapun bagi umat yang kita layani. Kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi panutan bagi jemaat yang kita layani dalam hal kekudusan. Oleh karena itu, saya mau sampaikan terima kasih untuk seluruh pengurus pelkat yang diteguhkan pada hari ini. Kerja saudara tidak akan sia-sia, pelayanan saudara tidak akan berada di dalam keadaan yang tidak dihargai oleh Tuhan. Mungkin manusia bisa tidak menghargai kita, mungkin pelayanan kita tidak mendapat sesuatu di mata orang lain, tapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam kekudusan dan dalam perintah Tuhan, di tengah-tengah kesetiaan untuk menjadi panutan, teladan, contoh bagi orang-orang lain, maka semuanya ada di dalam kehendak Allah atas kita. Dan percayalah bahwa pelayanan yang kita kerjakan tidak akan sia-sia bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati seluruh pengurus pelkat GPIB Jemaat Ebenezer periode 2020-2022. Dan biarlah kita terus melayani Tuhan dengan hati, agar pelayanan ini benar-benar menjadi berkat bagi sesama. Amin. Ku senang melayani Tuhan, sungguh ku senang. Aku bangga
jadi anak Tuhan, sungguh ku bangga.